Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal dengan judul Positive Psychology in the Class, The Effectiveness of a Teaching Method Based on Subjective Well-being and Engagement Increasing Activities. Untuk bagian latar belakang jurnal penelitian ini yaitu mengenai praktik dan metode pengajaran yang positif tidak hanya meningkatkan pembelajaran dan prestasi akademik siswa, tetapi juga pada kesejahteraan subjektif siswa. Beberapa peneliti menyarankan bahwa praktik dan metode pengajaran yang positif haruslah dikembangkan. Pengembangan praktik dan metode pengajaran yang positif dapat berkontribusi untuk mencapai hasil belajar, memiliki sikap positif terhadap pendidikan dan pekerjaan di masa depan bagi siswa. Kemudian salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah belajar. Cara mencapai tujuan ini telah dicapai dengan metode pengajaran yang berbeda. Misalnya menggunakan metode pengajaran yang berbeda seperti memberikan umpan balik tepat waktu, pengelolaan kelas yang efektif, membangun suasana kelas yang positif, menggunakan peta konstruksi, mengajukan pertanyaan, dan menyajikan pengetahuan yang terstruktur. Prestasi akademik dan pembelajaran siswa akan semakin meningkat. Kesejahteraan subjektif adalah bidang minat utama dalam bidang psikologi positif dan juga telah dipelajari oleh banyak peneliti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel confounding. Yang pertama yaitu variabel bebasnya. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu penerapan kegiatan peningkatan kesejahteraan subjektif dan kegiatan peningkatan keterlibatan melalui metode pengajaran. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu tingkat prestasi akademik dan perilaku, kognitif, keterlibatan emosional, serta afeksi positif dan negatif dari partisipan. Kemudian untuk variabel confoundingnya yaitu terdapat metode kualitatif di dalam penelitian ini. Nah, sedangkan hasil hipotesisnya yaitu untuk mengetahui bahwa efektivitas metode pengajaran yang didasarkan pada kegiatan peningkatan keterlibatan telah dikembangkan untuk mahasiswa dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu metode. Partisipan yang digunakan yaitu 72 mahasiswa dengan 14 laki-laki dan 22 perempuan dimasukkan dalam kelompok eksperimen, dan 10 laki-laki dan 26 perempuan dimasukkan dalam kelompok kontrol. Desain yang digunakan yaitu mix metode meliputi pretest, post-test, dan follow-up desain dengan kelompok eksperimen dan kontrol. Pengukuran variabel dependennya itu menggunakan skala pengaruh positif dan negatif. Skala keterlibatan tes pretest akademik digunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa kegiatan peningkatan kesejahteraan dan keterlibatan subjektif dilaksanakan selama proses pengajaran dan efektif dari kegiatan ini dapat diukur pada keduanya dengan jangka panjang dan juga jangka pendek. Berikutnya yaitu hasil eksperimen dan kesimpulan. Hasil eksperimen sendiri yaitu tujuan pendidikan yang paling penting adalah meningkatkan kompetensi dan kemampuan siswa, serta mengembangkan potensi mereka. Tujuan lain dari pendidikan adalah untuk mencegah siswa dari pola perilaku dan kognitif patologis. Menurut hasil kuantitatif dan kualitatif dari penelitian ini, siswa tidak hanya terlibat dalam pelajaran dan mendemonstrasikan pembelajaran baru, tetapi juga meningkatkan tingkat kesejahteraan subjektif mereka melalui metode pengajaran. Hasil penelitian ini menekankan bahwa adaptasi metode pengajaran membutuhkan waktu karena hasil tengah semester tidak membedakan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Namun hasil ujian akhir dan ujian susulan dibedakan dalam kelompok kontrol dan eksperimen tersebut. Selain itu, menurut hasil pengukuran keterlibatan, siswa menunjukkan keterlibatan yang lebih baik
pada minggu ke-8 dibandingkan minggu ke-4. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan desain yang digunakan dalam eksperimen. Kelebihannya yaitu pada jurnal ini dijelaskan dengan rinci proses dilaksanakan eksperimen sendiri. Disebutkan juga tabel-tabel hasil pretest dan posttest. Dan juga dijelaskan temuan-temuan yang didapatkan dalam eksperimen ini. Dalam kekurangannya yaitu tidak disebutkan mengenai kesimpulan dan dalam jurnalnya sendiri. Sekian review jurnal internasional dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.